Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Muslim Al-Amanah Ibu Hajah Sri Maruyati Mansur, yang kami hormati DKM Masjid Al-Amanah beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ustadz, yang kami hormati dan kami banggakan Ibu-Ibu Majelis Taklim Muslim Al-Amanah RW 013, yang kita semua semoga selalu dalam rahmat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya karunia nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Amanah dalam rangka taklim rutin kita. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini senantiasa Allah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, nikmat umur panjang, nikmat rezeki yang barokah, nikmat ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup di dunia dan akhirat kelak, selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersanjung kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang selalu istiqomah di jalannya, berharap di yaumil kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka taklim rutin dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka taklim dengan bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Fatihah kita tujukan untuk kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelancaran, kesempatan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadhiniyah hulukil salah ibu barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya di malam Jumat yang penuh barokah ini kita panjatkan untuk kita semua dan keluarga kita, saudara, anak, cucu, menantu semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan, kelancaran rizki, kelancaran urusan, diberikan sehat jasmani rohani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, mari kita buka pengajian malam ini dengan bacakan Ummul Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Supomo dan saat tilawah oleh Ibu Hajah Iis Ali. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. La anjalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min asyatillahi wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahul ladzi la ilaha illahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim.
Aku berlindung diri kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sri Marwiyati Mansur. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul adzim. Wa qala aidan, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amanah Bapak Haji Khairuddin beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK RW 013 Ibu Hajah Uni Kusmanto, mohon maaf. Yang kami hormati ibu-ibu hadirin sekalian yang sangat-sangat kami banggakan dan kami hormati, kami sangat-sangat menyayangi ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, karunia nikmat iman dalam Islam serta nikmat sehat. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bersimpuh di Masjid Al-Amanah dalam rangka taklim rutin kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan ayunan tangan ibu hadir di masjid ini, Allah mencatat satu kebaikan bagi ibu-ibu semua dan satu langkah untuk mengampuni dosa dan menambah pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi kekasihnya, insan pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan keluarganya yang penuh dengan kemuliaan, sahabat-sahabatnya yang penuh dengan kesetiaan, dan kita umat di akhir zaman ini yang selalu mengharumkan sunnah-sunnahnya dan melanjutkan perjuangannya dalam Islam. Mudah-mudahan berharap di yaumil akhir nanti kita akan diimpun seperti pada malam hari ini, akan dipilih oleh Allah yang akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami menghimbau kepada ibu-ibu sesuai dengan hadis qudsi, firman Allah dalam hadis qudsi yang kami bacakan tadi, sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid-masjid dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kami menghimbau, mari ibu-ibu kita sempatkan silaturahmi ke dalam Masjid Al-Amanah. Saat ini kita berada di rumah Allah. Insya Allah kita selalu dalam pelukan Allah. Betapa bahagianya, betapa mulianya, betapa hati ini merasa kecil di hadapan Allah ya. Allah begitu besar, rela memeluk kita yang masuk ke dalam rumahnya. Dan insya Allah rumah ini nanti akan dijadikan kapal dalam dari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita dari hari ini dicatat sebagai penumpangnya di rumah Allah, di kapal Allah, selamat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dituntun oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami membuka untuk siapapun karena ini memang berada di masjid. Kenapa saya mengadakan pengajian dalam masjid? Karena memang kepingin kita semua warga komplek DKI masuk ke dalam masjid agar kita nanti bersama-sama masuk ke dalam kapalnya Allah, bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Kita tidak menutup hanya Majelis Taklim Muslimah Al-Amanah saja. Mari kita ramaikan masjid ini, makmurkan masjid ini dengan satu harapan, satu doa, satu tujuan menggapai ridha Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami atas nama pengurus mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyelenggaraan banyak kekurangan, kekhilafan. Semoga jamaah yang pada malam hari ini berkenan hadir. Terima kasih kepada Raudah dan Nisa dan Fantaria. Tanpa Fantaria langit tanpa bintang bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Intervensi sedikit ya Bu ya, biar gak tegang ya. Itulah harapan kami ya, harapan mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan saya untuk bersama-sama masuk ke dalam rumah Allah dan kapal Allah. Mudah-mudahan kita akan selamat sampai tujuan, yaitu sampai masuk ke dalam surganya Allah. Satu pesan dari saya, apabila suatu saat nanti ibu semua masuk ke dalam surga, saya tidak ada dalam surga, tolong tanyakan kepada Allah. Allah pasti akan menjawab. Cari Sri Marwi ada di neraka. Angkat tuntun tanganmu, karena walaupun sedikit dia pernah mengajak kebaikan buatmu. Amin ya rabbal alamin. Betul itu Bu, insya Allah Allah akan menggerakkan ibu-ibu. Apabila nanti di neraka saya tidak ada, pasti akan bertanya kepada Allah karena merasa pernah. Bukan ria ya Bu ya, ini ada cerita bukan ria. Pernah mengajak satu titik seujung kuku pun satu kebaikan, Allah pasti akan membalas. Mudah-mudahan saya dituntun oleh ibu-ibu untuk masuk ke dalam surganya, ke surga Allah bersama-sama ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah maaf dari ibu akan menjadi wasilah di akhir nanti, yaitu hisabnya ringan bagi saya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mencatat satu kebaikan pada malam hari ini. Terima kasih, tak lupa terima kasih kepada Ibu Haja Iis, Ibu Haja Tati, dan Ibu Haja Ibu Watini yang pada malam hari ini penyelenggara. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan mereka, Allah mencatat satu kebaikan, menjadi amal yang soleh, menjadi
amal yang akan bermanfaat menjemput di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Tak lupa sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekhilafan atau tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, berkenan Ibu memberikan maaf agar menjadi wasilah di hari akhir nanti bagi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim. Al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini berkat taufik hidayah inayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa datang ke dalam rumahnya Allah. Ini semua hakikatnya mutlak hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, orang yang dekat rumahnya nggak akan mampu datang ke masjid. Dan hidayah itu adalah perkara yang sangat mahal. Sebagian ulama telah membagi nikmat. Nikmat itu banyak ya di dunia ini. Ada nikmat harta, ada nikmat sehat. Tapi yang paling spesial itu nikmat hidayah. Kalau nikmat harta, mau dia itu taat maupun nggak taat Allah kasih, ya kan? Coba lihat, yang nggak sholat pun malah uangnya lebih banyak daripada yang sholat. Ada juga nikmat sehat, ini pun Allah kasih sama orang yang taat, nggak taat Allah kasih, ya kan? Nggak taat tapi badannya sehat. Tapi kalau nikmat hidayah, taat kepada Allah, ini nikmat Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dicintai Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Allah akan gunakan waktunya untuk ketaatan, gunakan hartanya untuk ketaatan, gunakan umurnya untuk ketaatan. Jadi alhamdulillah hari ini Allah berikan kita nikmat, yaitu nikmat yang sangat besar, datang di rumah Allah, berkumpul dengan hamba-hamba Allah, mempelajari ilmunya ilmu Allah. Kalau dibandingkan tempat duduk kita dengan tempat istimewa di dunia ini, yang mewah-mewah, gedungnya mewah-mewah, kalau secara zahiriah memang nggak ada apa-apanya. Tapi isi kita di dalam ini mempelajari ilmu agama. Ini di dalam hadis dikatakan orang yang belajar ilmu agama, malaikat-malaikat akan mendoakan ampunan untuk mereka. Karena kita nggak kelihatan aja, kalau kelihatan semua orang akan berkumpul malam ini di masjid. Karena nggak kelihatan. Jadi alhamdulillah, inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini hanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak, malaikat pun enggak mampu. Malaikat enggak mampu memberikan hidayah. Para nabi pun tidak mampu. Nabi Muhammad SAW enggak mampu memberikan hidayah. Sehingga pamannya Abu Thalib dalam riwayat enggak sempat masuk Islam. Padahal pamannya siapa? Pamannya Nabi. Karena Nabi tidak mampu memberikan hidayah. Nabi Lut, Nabi Hud, anak dan istrinya durhaka semua. Padahal suaminya Nabi, orang tuanya Nabi, tapi enggak mampu memberikan hidayah.
Karena hidayah ada hanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah hari ini atau malam ini kita akan mempelajari adab masjid. Adab masjid. Kenapa sih kita mesti belajar adab terus gitu kan? Kita punya dasar al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Berilmu tak beradab tidak ada apa-apanya. Iblis itu berilmu. Iblis itu berilmu. Bahkan ahli ibadah sebelumnya. Tapi enggak beradab. Disuruh Allah dia sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau, enggak beradab. Akhirnya celaka. Maka kita belajar adab ini supaya apa? Supaya di samping kita belajar ilmu, kita juga ada adab. Adab itu di atas ilmu kapan? Ketika kita tahu ilmunya beradab. Jadi ilmu beradab itu juga ada, bukan menurut daerah ini begini, menurut daerah ini begini, enggak. Tapi ikut kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun adalah manusia yang paling beradab. Nabi itu manusia paling beradab. Suatu ketika Nabi itu pernah kumpul, Abu Bakar itu di sebelah kanan, terus di sebelah kiri Nabi itu kakek-kakek, sahabat yang sudah tua. Saya lupa namanya. Jadi ketika Nabi minum, Nabi itu mau ngasih yang tua dulu. Tapi kan sunnahnya mendahulukan yang kanan. Ya kan? Nabi minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar, boleh nggak saya dahulukan dulu orang tua ini? Kata Abu Bakar, boleh. Ini adab Nabi, mendahulukan orang tua dengan minta izin dulu sama yang sebelah kanan. Padahal tanpa izin pun berhak nggak Nabi? Berhak Nabi kok, terserah Nabi. Tapi itu adab Nabi, orang yang punya adab. Jadi adab masjid ya, masjid merupakan rumahnya Allah. Bahkan ulama mengatakan masjid itu jantungnya satu daerah. Jantungnya daerah. Kalau Yasin kan jantungnya Al-Quran dalam riwayat. Kalau masjid itu jantungnya daerah. Satu kampung lah katakan. Dari mana kita tahu hidup kampung itu? Ketika masjidnya ramai kayak Masjid Al-Amanah ini. Iya kan? Berarti hidup nih komplek ini. Jantungnya hidup. Maaf, bukan karena rumahnya tinggi-tinggi, hebat-hebat. Tapi kalau masjidnya kosong, berarti perumahan itu sedang sakit, kronis malah itu. Tapi kalau masjidnya makmur, walaupun rumah orang-orang yang di sekitar itu biasa saja, itu menunjukkan bahwa kampung itu kampung yang sehat secara lahiriah, secara rohaniah. Karena mereka memakmurkan masjid. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat, Allah menurunkan rahmat ke dalam satu tempat, ya ke masjid dulu. Misalnya Allah menurunkan rahmat ke komplek DKI. Kemana dulu? Ke rumah si fulan? Bukan, ke masjid dulu. Terus orang yang duluan dapat siapa? Orang yang datang ke masjid. Maka bersyukurlah hari ini kita bisa datang ke masjid. Adab ke masjid. Tadi ya dalam muqaddimah disampaikan sesungguhnya masjid-masjid di dunia ini adalah rumah Allah. Orang kalau datang ke rumah kita tanpa salam buka pintu langsung duduk minta air minum itu gimana kira-kira? Nggak sopan kan? Man laisa lahu adab fahuwa kadzdzub kata ulama. Orang yang nggak punya adab seperti lalat. Begitu pula rumah Allah harus ada adab. Walaupun Allah nggak menjamu kita secara zahiriyah, kita enggak. Masjid walaupun jelek itu rumah Allah. Kita yang memasukinya mesti punya adab. Maka di sini yang pertama, masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan kata Nabi. Mendahulukan kaki kanan. Kalau kakinya satu yang kiri yaitu namanya udzur. Mendahulukan kaki pas masuk kaki kanan baca doa langsung, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bagus dihafal itu, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Begitu. Ada panjangnya lagi dalam riwayat di sini.
Tapi kalau dibaca agak lama nanti. Fadilahnya Masya Allah. Kalaupun belum hafal, minimal baca bismillah. Masuk masjid. Dan dianjurkan ketika kita masuk masjid dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kalian yang baik atau terbagus ketika masuk masjid. Kalau malam ini Pak Jokowi undang kita ke istana, mesti kan kita tadi udah siap baju yang mana dipakai. Oh, baju yang ini belum disetrika, kita setrika dulu, ya kan? Kalau punya botol parfumnya 3, parfum yang mana nanti dipakai, kan begitu? Padahal baru jumpa Pak Jokowi. Seharusnya ketika kita datang ke masjid, kita lebih dari itu. Termasuk salah satu Imamul Azam, Imam Malik itu, Imam Malik ini ulama yang kaya raya. Senang kemewahan dia. Pernah Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i ini orangnya biasa, sederhana. Kan Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Pernah suatu ketika bertamu. Sampai bertamu, Imam Malik ini duduk di sofa. Kalau nggak salah kalau nggak saya keliru, waktu itu Imam Malik itu lagi ngitung-ngitung kepingan emas. Wah, ya kan? Di ruang tamu ngitung kepingan emas. Imam Syafi'i itu nggak suka. Kalau orang nggak suka itu kan bisa terbaca dari raut wajahnya. Maka Imam Malik bilang, wahai Syafi'i, kamu nggak suka ya? Iya, saya kurang suka dengan kemewahan, kata Imam Syafi'i. Dua ulama ini. Kata Imam Malik, coba kalau yang kaya raya itu orang fasik, orang yang nggak sholat, orang yang suka maksiat, gimana kira-kira? Kata Imam Syafi'i, kalau yang kaya raya itu orang fasik, nanti kita kalau minta bantu masjid susah dapatnya itu. Terus anak yatim mungkin nggak kepikiran buat dia untuk menyantuninya. Maka kata Imam Malik, kalau yang kaya raya itu orang yang bertakwa, beriman gimana? Wah, bagus, kata Imam Syafi'i. Dia yang bantu masjid, dia yang menyantuni anak yatim. Maka itulah salah satu alasan Imam Malik. Jadi Imam Malik ini setiap kali mau buat majelis taklimnya, murid-muridnya itu wajib mandi, wajib pakai pakaian yang rapi. Di dalam masjid wajib pakaian rapi. Istilahnya sekarang kusut-kusut sedikit suruh setrika gitu istilahnya gitu. Kenapa? Karena kita itu memuliakan rumah Allah. Ke istana saja kita begitu siap-siap, ya kan? Mungkin sebulan lagi mau ke istana pun kita sudah ada rencana pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Lebih-lebih ke masjid, rumah Allah. Jadi firman Allah begitu. Kemudian jangan lupa niat iktikaf dalam masjid, walaupun cuma sebentar. Niat iktikaf langsung, aku niat iktikaf karena Allah, nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, enggak apa-apa. Niatnya langsung aku niat iktikaf, tuh enggak apa-apa. Langsung niat iktikaf. Kemudian salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid itu tujuannya apa? Salah satu tujuan salat sunat tahiyatul masjid adalah litta'zimil masjid, untuk memuliakan masjid. Pernah suatu ketika dalam hadis ada orang masuk masjid, Nabi bilang, kamu udah sholat belum? Belum, sholat dulu, kata Nabi. Kalau kita nggak sempat tahiyatul masjid, maka kita ganti dengan tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu minimalnya. Kalau nggak sempat kita untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian di dalam masjid tidak boleh membawa bau-bau yang tidak disukai. Ini agak susah nih, untuk bapak-bapak nggak ada kan, termasuk rokok itu. Kenapa? Karena itu akan mengganggu orang yang di dalam masjid. Ya kan? Walaupun dosa sikat gigi, tapi asap yang kena pada baju itu bau. Ya, bau. Itu bahkan ketika orang yang di samping kita terganggu, dia sholat tapi tercium bau itu dan dia terganggu, jadi haram hukumnya.
Awalnya makruh, makruh. Tapi karena mengganggu orang lain, hukumnya jadi haram. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu suaminya perokok, masih perokok, ya kan, belum bisa berhenti. Kalau ke masjid itu siapkan pakaian yang wangi gitu, ganti bajunya gitu. Secara halusnya gitu, nggak mungkin kita langsung bilang begitu. Begitu ya, masjid. Kemudian di sini banyak doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid. Ada 5 riwayat di sini. 5 riwayat. 5 macam doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid. Kemudian selanjutnya di masjid itu tidak boleh membuang kotoran. Itu jelas. Kotoran di sini nggak mungkin kita buang kotoran sampah dalam masjid, nggak mungkin. Yang dimaksud itu apa? Kayak kita ada makanan sangkut itu, makan daging terus nyangkut, kita ludahkan kan? Itu kalau dalam sholat hukumnya makruh, kalau di luar sholat juga makruh. Tuh, yang begitu saja. Lebih-lebih yang habis minum dibuang di masjid, itu lebih-lebih lagi. Bahkan haram kalau hilang rasa takzimil masjid, rasa memuliakan masjid. Kemudian bagi orang yang nikah, sunnah akad nikah itu di masjid. Akad nikah itu sunnahnya di masjid. Kalau mau walimahnya di gedung nggak apa-apa, yang penting akadnya di masjid, sunnahnya di masjid. Kemudian larangan di masjid tidak mengadakan jual akad jual beli maksudnya. Akad jual beli di masjid. Bahkan kata Nabi, boleh kita doakan bangkrut. Ada orang jual beli di masjid, itu boleh kita. Ini dari Nabi, bukan dari saya. Kata Nabi apa? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, la arbahallahu tijaraka. Mudah-mudahan Allah tidak akan memberikan keuntungan dari daganganmu. Mudah-mudahan enggak beruntung kamu dari dagangan. Karena masjid bukan untuk berdagang. Kemudian mencari barang hilang juga di masjid tidak boleh. Tidak boleh. Disunnahkan di sini apa? Mendoakan supaya barangnya tidak ketemu. Terus gimana caranya? Kita tadi perasaan di masjid kok. Caranya gimana? Ya bukan mencari, bertanya. Kan orang di luar masjid. Misalnya di situ ada nggak ketemu tadi barang saya? Nah, begitu. Tapi kalau diumumkan, apalagi pakai mic, itu boleh didoakan yang tidak baik. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kemudian di dalam masjid itu duduk menggunakan adab, tidak boleh selonjoran kakinya ke kiblat. Kecuali Jadi hukum Islam itu enggak langsung paten gitu, enggak. Kecuali orang yang uzur. Kecuali orang uzur. Uzur gimana? Sakit, pegel. Ini enggak, dia badan sehat, enggak pegel, masuk masjid langsung selonjoran. Itu yang dilarang. Tapi kalau ya namanya faktor umur, ya kan? Saya masih muda ngomong gitu enak aja gitu. Kecuali uzur itu sakit, kemudian pegel macam-macam lah. Itu enggak apa-apa. Kemudian yang dianggap masjid itu mana sih? Ini serambi masjid, ini dihitung masjid enggak? Misalnya nih, kita sholat subuh misalnya, Al-Amanah ini penuh, dalam sudah penuh. Boleh enggak kita sholat tahiyatul masjid di luar? Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya, ini dalam satu gedung ini masih dikatakan masjid. Masih dikatakan masjid. Sholat tahiyatul masjid di sini boleh, di sana juga boleh. Yang nggak boleh itu di jalan itu nggak boleh. Misalnya kalau sholat id gitu, itu udah nggak boleh. Kemudian di dalam masjid boleh nggak orang kafir atau non muslim halusnya masuk ke masjid? Pendapat Imam Syafi'iyah dan Malikiyah sama Hambali itu boleh, dengan syarat orang Islam di situ mengizinkan. Syaratnya itu
Kalau pendapat Imam Malik nggak boleh. Kalau yang 3 tadi boleh selain Masjidil Haram dengan syarat dikasih izin. Nah, ini kan nanti misalnya ada kampanye orang kan, misalnya ada orang kampanye dia non muslim masuk masjid misalnya. Kalau kita nggak izinkan dia nggak boleh masuk masjid. Nah, ini misalnya saja. Kemudian boleh nggak makan di masjid? Ya kan? Ibu-ibu minum, makan ini boleh nggak? Pendapat Imam Syafi'i boleh. Boleh. Makan boleh, tidur boleh dengan syarat pakai alas. Kalau tidur di masjid misalnya nanti 10 malam terakhir itikaf di masjid. Kalau di luar-luar itu kan begitu. Mereka serambinya besar, kadang-kadang di sana buat tempat kan. Mereka itikaf, udah sholat qiyamul lail, sekalian sahur di situ, sekalian sempat tidur sebentar, ya kan, tunggu subuh. Itu di luar kadang-kadang begitu. Boleh dengan syarat ada alas. Dan tidak boleh terlalu pojok di sini. Sampai detail ulama menjelaskan. Kenapa? Karena pojok-pojok dinding itu terkadang menjadi jalannya binatang, hewan-hewan kecil. Misalnya sini pojok berarti agak ke sini. Buat alas. Tujuan alas itu apa? Sebenarnya alas itu tidak wajib. Supaya kalau nanti keluar air liur tidak langsung ke lantai lantai masjid. Nanti kasihan orang yang sujud. Ya kan, udah sujud lama lagi sujudnya. Begitu. Kemudian Nabi SAW juga melarang di masjid itu tertawa. Ad-dhahiku fil masjid zulmatun fil qabri. Ini agak berat ini. Rawahud Dailami. Karena orang Indonesia ini suka cari penceramah itu yang lucu. Iya kan? Kalau nggak lucu jarang orang undang, serius-serius banget gitu kan. Tapi tertawa itu gimana? Tertawa terlalu terbahak gitu. Tertawa terbahak. Di sini agak keras Nabi SAW bersabda, tertawa di dalam masjid akan menyebabkan kegelapan dalam kubur. Akan menyebabkan kegelapan dalam kubur. Tertawa itu sendiri akan mengeraskan hati. Jadi tersenyum, tertawa biasa, tapi tertawa sampai terbahak itu yang terlalu itu yang dilarang. Begitu ya, agak keras. Tapi harus saya sampaikan. Kalau nanti ibu-ibu lihat saya tertawa terbahak di masjid, ibu-ibu boleh ingatkan. Kemudian di masjid itu tidak boleh sholat di dekat pintu. Dekat pintu masuk itu sholat di situ. Ini misalnya pintu, kita sholat di sini. Itu nggak boleh. Kenapa? Kalau terpaksa harus ada namanya sutroh. Apa sutroh? Yang minimal panjangnya itu 1 hasta. Kita taruh di depan kita. Kita mau sholat nih penuh, ya kan? Atau karena kita bawa anak, kita dekat-dekat pintu misalnya, harus ada sutroh. Ulama lain kalau sutroh yang segini nggak ada, minimal pakai garis. Ada garis. Minimalnya begitu. Tapi paling mudah lagi ulama berpendapat kan di masjid itu sudah ada garis soft. Itu sudah mencukupi begitu. Tapi pertama kita cari dulu sutroh yang 1 hasta. Kalau nggak cukup ya pakai tas misalnya, ya kan? Kalau pun nggak ada, ya sudah. Jalan terakhir pakai garis pun boleh. Ini keterangan mengenai sutroh. Namanya sutroh pembatas. Karena nanti dapat menyebabkan orang berdosa. Kalau kita melintasi orang yang sedang sholat, kita tahu sengaja, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, kecuali darurat. Katanya orang-orang yang pergi ke Mekah itu kan gitu kan, kadang langkah-langkah itu darurat namanya. Karena ngikut rombongan, kalau nggak ikut rombongan nggak tahu jalan, pintu mana nih, pintu berapa ini. Kemudian Nabi SAW juga di sini bersabda, ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tunal masajid. Akan datang nanti di akhir zaman suatu kelompok dari umatku, mereka mendatangi masjid-masjid. Yaq'uduna fiha hilaqan dzikruhum
ad-dunya wa hubbud dunya. Tapi sampai di sana mereka itu duduk berkelompok-kelompok, tapi yang dibahas itu masalah dunia dan kecintaan terhadap dunia. Kata Nabi, la tujalisuhum, janganlah kalian duduk bersama mereka. Falaisa lillahi bihim hajatun, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kedatangan mereka. Nah, gitu. Ini tergambar nggak? Orang bisnis meetingnya di masjid, nggak mungkin begitu. Yang dimaksud ini bagaimana? Masuk masjid, ya kan, lihat karpetnya hebat. Oh, ini karpetnya berapaan ya? Beli di toko mana ini ya? Nah, itu pun nggak bagus. Dapat nanti berbicara mengenai dunia. Masjid, lihat jamnya kok keren, gitu kan? Ini beli di mana? Oh, sama si fulan, orang yang menjual itu juga ada di situ. Akhirnya bicara dunia. Karena kalau orang dari awal langsung meeting di masjid itu nggak ada kayaknya. Kalau membahas dunia. Kemudian larangan juga tidak boleh membawa senjata tajam ke masjid. Nah, di sini ada keterangannya. Apa alasannya? Karena akan membuat orang yang dalam masjid itu gelisah dan ketakutan. Kenapa kok bawa golok? Kenapa kok bawa pistol gitu? Dia bukan polisi. Kenapa? Ya orang yang lagi sholat pun dia di sampingnya kok ada golok. Akhirnya enggak khusyuk, ya kan? Enggak ada golok aja enggak khusyuk, tambah ada golok. Iya. Orang kita takbir aja tak kemana kan pikirannya. Kemudian di dalam masjid juga tidak boleh membawa daging mentah. Ini orang-orang yang ketika kurban itu enggak boleh. Kenapa? Ditakutkan nanti menetes darahnya, mengotori masjid. Kemudian yang paling penting juga ini bagi ibu-ibu, boleh nggak orang haid masuk masjid? Jawabannya tafsil. Tafsil itu apa? Diperinci ulama. Hukum asalnya tidak boleh. Kan orang haid itu baca Quran, ke masjid, itu kan dilarang kan? Membawa Quran pun nggak boleh. Kalau terpaksa diniati membawa barang, begitu. Quran dicampur baju, itu niatnya membawa barang. Tapi kalau mutlak cuma bawa Quran nggak boleh. Kalau ke masjid gimana? Kalau pendapat seluruh ulama itu nggak boleh. Tapi ada ashab Syafi'i. Ashab Syafi'i ini muridnya Imam Syafi'i berpendapat dengan landasan kalau tidak mengotori tidak apa-apa. Tapi bukan itikaf, bukan sekedar melintas, sekedar jalan. Ada urusan misalnya manggil suaminya di masjid karena ada penting, ditelepon nggak diangkat karena nggak bawa HP ternyata kan, dipanggil datang ke masjid sebentar nggak apa-apa. Begitu. Hukum asalnya nggak boleh, tapi kalau darurat boleh. Tapi bukan itikaf ya, bukan itikaf. Orang junub juga boleh, orang junub. Dia termasuk haid, nifas itu begitu, kesimpulannya. Kemudian bagi orang yang normal, tidak normal maksudnya di sini bukan haid, bukan junub. Masih dalam keadaan suci dari hadas besar maksudnya. Tidak boleh menjadikan masjid tempat lintasan. Apalagi tanpa uzur. Nabi SAW bersabda, terdapat beberapa perkara yang tidak pantas dilakukan dalam masjid. Oleh karenanya, masjid jangan dijadikan sebagai jalan untuk melintas. Jangan menampakkan pedang, jangan pula membawa daging mentah. Ini hadis riwayat Ibnu Majah itu tadi. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak menjadikan lintasan, tidak juga membawa daging mentah. Kalau matang nggak apa-apa, jadi buat soto macam-macam gitu kan. Kemudian kalau kita datang ke masjid orang, berarti bukan masjid kita di sini, kita sedang perjalanan ke masjid orang. Tidak boleh mengotak-atik barang di masjid, walaupun jamnya salah. Misalnya kita pergi ke masjid siapa gitu, kita bukan orang situ. Oh, jamnya salah ini, kita ambil. Ini kan rumah Allah. Kita bilang begitu kan, rumah Allah. Kita rubah sendiri. Itu tidak dianjurkan.
Kalaupun terpaksa harus izin kepada orang yang di situ. Walaupun itu memang niatnya baik, tapi adab itu mendahulukan orang tempatan. Kemudian ke pendapat Imam Nawawi ya. Pendapat Imam Nawawi, masjid itu enggak boleh kelihatan seram. Seram itu maksudnya kalau malam itu mati semua, kan agak serem itu. Rumah Allah kok serem gitu. Nah, kalau Imam Nawawi itu menganjurkan enggak. Masjid itu walaupun malam hari tetap orang datang ke situ tuh ada cahaya. Intinya ada cahaya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW juga, barang siapa menerangi masjid dari masjid-masjid Allah dengan cara meletakkan lampu, maka malaikat pembawa arsy akan selalu beristighfar untuknya, yaitu selama di masjid tersebut terdapat sinar dari lampu tersebut. Hadis ini juga menjadi dalil bagi orang yang berinfak ke masjid, kemudian uang itu digunakan untuk membayar lampu masjid. Akhirnya kan terang masjid, maka nanti para malaikat pembawa arsy akan selalu beristighfar untuknya. Ya Allah, ampuni si fulan, selama masjid itu terdapat sinar lampu. Kemudian di masjid tidak boleh berteriak. Tidak boleh berteriak. Berteriak ini mengganggu orang. Beda berteriak dengan mengencangkan suara. Kayak khotib, kayak imam itu harus kencang suaranya. Khotib, imam harus kencang suaranya. Kalau nggak kencang suaranya, kasihan makmumnya. Ini udah waladhdallin apa belum? Ini apa yang diomongkan. Kalau melihat orang berteriak orang normal ini. Kalau anak-anak kan namanya anak-anak. Apa? Kata Nabi SAW, ucapkanlah la raddallahu alaika dhallatak fa innal masajid lam tubli hadza, rawahu Muslim. Semoga Allah tidak mengembalikan. Oh, ini masalah orang yang apa? Orang yang mencari barang hilang. Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk hal ini, tempat berteriak untuk mencari barang yang hilang. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam masjid itu kita dianjurkan bermusafahah, baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Musafahah itu salaman, bersalaman. Ada 4 yang dianjurkan kita salaman, bahkan mencium tangannya. Pertama itu orang tua kita. Walaupun ada orang punya orang tua, tapi orang tuanya nggak sholat. Ini membahas musafahah ya. Orang tuanya nggak sholat, anaknya sholat, tetap ketika jumpa orang tua dianjurkan cium tangan. Kedua, keturunan Nabi yang jelas nasabnya. Di Indonesia ini ada namanya Robito Alawiyah, yang mereka itu kalau ada orang ngaku-ngaku keturunan Nabi, dia wajib menunjukkan dari mana sanadnya, dari fulan ke fulan sampai ke Nabi SAW. Orang itu pun kalau seandainya ada orang gitu, walaupun dia itu fasik, orang yang nggak sholat, maksiat, tetap kita ketika berjumpa bersalaman cium tangannya. Kenapa? Karena dalam dirinya ada darah Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang yang pernah jadi guru kita. Orang yang pernah jadi guru kita, walaupun guru kita itu dulu fasik, nggak orang sholat, ketika bertemu kita memuliakan dengan mencium tangan. Kemudian yang keempat, orang tua yang soleh. Orang tua maksudnya umurnya. Orang soleh, orang yang ibadahnya terjaga, pembicaraannya terjaga, makanannya terjaga, maka kita dianjurkan bermusafahah dengan cium tangan. Kemudian keluar masjid dengan kaki kiri. Pernah di dalam satu riwayat ada orang masuk masjid kaki kiri, langsung dipanggil, wahai Ats-Tsauri. Ats-Tsauri itu kerbau, sapi. Ditegur, wahai sapi, gitu. Sapi kan nggak ada pikiran. Terus gimana solusinya kalau kita masuk masjid kiri? Pas sudah melangkah baru teringat, maka disuruh keluar lagi, masuk dengan kaki kanan. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan seputar masjid?
Ibu-ibu. Ada pertanyaan mengenai masjid? Hah? Enggak ada? Kalau enggak ada, Kebiasaan ini di masjid itu Pak, kalau bulan Ramadan gitu ya, saking penuhnya orang udah mapak di sini, ini tempat saya, ini tempat saya, ini tempat sebulan, nggak boleh ditempatin, ternyata pas sampai waktunya sholat kosong, itu bagaimana? membooking tempat di masjid. Itu ada di Bahasul Masail ada. Jadi pertama, membooking tempat di masjid itu tidak ada, kecuali tempat imam. Karena semua orang itu dianjurkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan makruh hukumnya, begini, sebelum kita bahas itu, makruh hukumnya, monggo maju duluan, gitu kan? Itu makruh hukumnya. Karena dalam kebaikan itu kita mesti berlomba-lomba. Membooking tempat begitu enggak baik. Hukumnya saya belum tahu, makruh apa haram tuh. Kalau sempat orang yang enggak ada, kita tempati, maka kita enggak termasuk ghosab. Ghosab itu memakai barang orang lain tanpa izin, kan haram. Itu enggak termasuk ghosab. Bahkan kalau ada orang pakai sejadah lebar banget, terlalu lebar, akhirnya sopnya jadi renggang, kita menginjak sejadahnya itu kita termasuk enggak ghosab, boleh-boleh saja. Begitu, membooking. Ternyata di depan sana masih ada satu kosong, boleh nggak kita lewat? Pas kita sholat. Pas kita sholat ya, ini masalah sholat nih. Kalau kita sop kedua, sop pertama ada orang batal, begitu ya, misalnya ya. Sop pertama ada orang batal, dia akhirnya keluar. Yang kosong ini siapa yang ngisi? Bukan yang di samping kiri kanan, tapi yang di belakangnya. Cara majunya gimana? Enggak langsung jalan gitu. Enggak boleh, kan kita dalam mazhab Syafi'i enggak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi kalau langsung jalan begini 3 kali batal. Jadi pelan-pelan. Misalnya kosong, melangkah sekali. Itu pas ketika bacaan Fatihah. Kalau pas ruku enggak usah gitu. Apalagi sujud. Paham Ibu? Misalnya orangnya batal pas ruku, ya udah biarkan kosong dulu. Nanti ketika bangkit lagi bacaan Fatihah, baru kita maju. Bukan pas dia pergi, pas keadaan ruku kita gitu, enggak. Mengisi sop itu ketika bacaan Fatihah. Tapi sambil jalan enggak baca Fatihah. Jalan dulu sampai ke tempat, baru baca Fatihah. Tuh, tetap enggak boleh 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut itu dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau dalam mazhab Hanafi enggak batal. Garuk-garuk gini. Kalau mazhab Hanafi itu enggak batal macam gini. Kalau Syafi'i 3 kali berturut-turut batal. Kalau ada orang gitu berarti dia mungkin pakai mazhab Hanafi gitu. Gitu aja. Enggak langsung kita salahkan. Ya, Bu. Ya. Ngobrol. Kalau ngobrolnya masalah ilmu, masalah agama boleh. Yang enggak boleh tadi kan ini, bicara dunia, bicara bisnis, itu yang enggak boleh. Kalau masalah ilmu boleh, bicara masalah ilmu, bicara masalah Quran, itu boleh. Selagi pembahasannya ilmu agama, boleh saja. Tapi kalau bicara bisnis tadi, bahkan Nabi bilang doakan bangkrut. Kalau bicara masalah dunia, bahkan bisa-bisa dilaknat, begitu. Ada lagi? Kalau pas
Ya, kita tutup ya. Karena sudah jam 9 lewat. Ya. Oh ya. Oh ya, makasih. Sebelum kita doa, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk Ibu Merli Suzana binti Rusli Astar yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan sembuhkan dia seperti sedia kalanya. Begitu pula kepada Muhammad Jesan bin Zulfikar Ali yang sedang milad hari ini, semoga dengan bertambahnya umur, bertambah pula kebaikannya, semangat dalam ibadah, mudahkan segala urusannya, menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا أولا أول يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم اليتامى والمساكين يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا شافي يا كافي يا معافي اشفي مرضى بالرجال. اللهم صحح أجساده وثبت إيمانه وتقبل أعماله. اللهم جملنا وإياه بالصحة والعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Sahrial Al-Qori. Kita dapat mengambil hikmah dari kajian ilmu pada malam hari ini dan kita terapkan di keluarga kita masing-masing. Untuk Bapak Ustadz kami mengaturkan terima kasih. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya doa dan kajian ilmu tadi maka berakhir pula acara panggilan kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sebagai manusia yang dhaif hanya kepada Allah juala kita memohon ampun apabila ada kesalahan dan khilafan dalam tata cara pengajian kita pada malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita selalu dalam satu doa, satu tujuan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup taklim malam ini dengan bacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.